Oke, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi buat kalian yang nonton video ini. Gua hari ini punya City Toys Spider-Man 2.0. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah brand third party ya. City Toys itu adalah brand third party, dan kali ini mereka pakai mold dari Revoltech Spider-Man 2.0. Kita bahas dari boxnya dulu ya. Jadi ini boxnya ada foto Spider-Man-nya, sebelahnya polos aja. Sebenarnya kalau di box Revoltech aslinya tuh dia ada tulisan Revoltech, terus ada tulisan Kaiyodo Yamaguchi-nya. Ini polos. Sebelahnya ada foto-foto figurnya. Belakangnya gini ya. Jadi ada spoiler pose-posenya, ada part-part yang kita dapetin. Di sini harusnya kita dapat beberapa pasang mata. Ada jaring yang ditembak, terus ada jaring yang keluar gitu, terus ada beberapa optional hand, terus ada jaring yang dia buat nge-swing. Ini lanjutan dari yang sini, terus atasnya biasa terusan desain dari yang depan aja. Sini ada warning. Ini umur 15 tahun ke atas ya. Kayak gitu aja. Kita langsung buka aja lah ya. Nah, ini isinya. Jadi ada figurnya, ada jaring-jaring itu, terus ada optional hand, ada jaringnya, terus ini ada beberapa pasang mata. Gua akan buka dulu dari blisternya. Oke, di sini ada beberapa aksesoris yang kita dapat ya. Jadi setelah digluarin dari blisternya, kita dapat beberapa aksesoris. Yang pertama tuh ada ini. Ini adalah matanya. Jadi mata si Spider-Man-nya ini bisa kita ganti-ganti. Terus kita dapet optional hand. Nih, ada beberapa pose. Punya gue yang ini hilang. Nggak tahu, kayak cacat pabrik ya. Jadi dari baru nggak dapet. Ini ada yang lagi pose manjat, ada yang mencengkram, ada yang relax, terus ada yang lagi nembak jaring tuh. Berapa tuh? 3 pasang ya berarti. 3 pasang optional hand. Terus di sini jaring. Ini nanti dipasang ke yang posisi tangan nembaknya. Jadi ada 2 tuh. Dia yang nembak lurus sama yang nembak nyebar kayak gini. Terus ini yang buat kalau kalian pernah nonton Spider-Man atau Tom Holland, ketika Tom Holland jatuh atau dia lagi meluncur ke bawah, itu dia pakai ini. Ada jaring yang buat sebagai parasutnya lah. Kayak gitulah fungsinya. Nanti dipasang di punggung, ntar gue tunjukin caranya. Lalu kita dapat figurnya. Ini figur Spider-Man, basically Revoltech banget ya. Dari moldingannya, dari joinnya, ini Revoltech banget. Like 1:1 lah ya. Kita lihat detailnya. Jadi di sini ada kepala Spider-Man-nya. Bahwa web line-nya menurut gue cakep sih. Dan dia warna birunya keren menurut gue. Birunya biru bagus gitu. Ya nggak jauh beda lah ya sama warna Revoltech aslinya. Tuh, gue nggak ada komplain sih soal ini. BTW ini buat ini ya, dia ada artikulasinya. Tuh, kayak gitu aja. Gue mau sekalian review artikulasinya ya. Jadi ini kepala, bentuknya segini, dangaknya segitu, jauh banget. Nah segini. Terus bisa miring, putar-putar bisa. Ada artikulasi di leher, trapeziusnya bisa digerak-gerakin. Terus ada di dadanya ada artikulasinya. Ini bisa ditarik dorong lah ya. Terus ke lengan dulu. Lengannya bisa diangkat segini. Jauh banget. Bisa diputar-putar. Terus apa lagi? Ininya bisa diputar-putar juga sih. Nih. Terus sendi bicepnya segini. Ini bisa diputar. Ini juga ada artikulasinya. Terus ke torso ya. Ini segini kalau
dadanya doang yang digerakin. Dia ada artikulasi lagi di bawah sini. Kalau kita gerakin juga, bisa segini. Terus dangaknya bisa segini. Dangaknya sih nggak terlalu jauh ya, tuh. Karena menurut gue pose Spider-Man juga banyak kan bungkuk sih. Terus kaki ini bisa diputar-putar ya. Nendangnya sejauh ini. Tuh, ini bisa ditekuk segini. Dan bahkan di kaki bawahnya ini ada artikulasi lagi. Tuh. Dan dia bisa ke samping segini lah ya. Kayak gitu untuk artikulasinya. Lalu kita coba lihat gimmick-gimmicknya ya. Nih, ada yang ini dulu deh ya. Kayaknya kepo juga. Jadi ini nanti dipasang di sini. Gimana ya? Gini dah kayaknya. Nah, ini posenya kayak gitu. Nih, tuh. Jadi kalau dia terjun, tuh kayak gini. Kebayang lah ya. Coba kita ganti tangannya ya. Gue pengen ganti tangan yang nembak jaring tuh. Copotnya cukup mudah, tapi harus pakai feeling ya, biar nggak patah. Soalnya figur-figur kayak gini, Spider-Man 2.0 ini termasuk keluaran awal dari City Toys. Jadi menurut gue belum sekuat itu, kayak masih agak ringkih. Nih, kalian ada di sini kalau lihat tuh ada lubangnya ya. Jadi kalian bisa pasang ini tuh. Ini yang dia tangan jaring nyebarnya. Terus kalau yang lurus ini sebenarnya sama aja. Tuh. Sudah terpasang. Nah, terus jaring yang ini sebenarnya bisa dipegang. Nih, kalau kalian lihat tangan ngepal itu ada lubangnya. Itu bisa buat masukin jaring ini. Nah, jadi buat kalau pose-pose yang dia megang jaring bisa banget dipasang di sini. Meskipun banyak juga sih yang custom jaring lagi. Sekarang kita ke gimmick mata ya. Caranya adalah kalian harus lepas dulu kepalanya. Tuh, lepasnya nggak susah, asal pakai perasaan. Nih. Jadi caranya adalah kayak gini guys. Ini sebenarnya bisa pakai jaring yang ini aja ya. Kalian tinggal toel aja. Tuh. Ini dia agak keluar ya. Kalian tinggal congkel. Tada, sudah terbuka. Tinggal kalian replace aja pakai mata yang kalian mau. Pasang kepala juga gampang. Tuh. Pasang kepala juga gampang. Kayak gitu. Gue beli ini karena penasaran. Gue belum punya figur Spider-Man, jadi gue beli ini. Sebenarnya tadinya kayak apa? Gue pengen beli Superior Spider-Man-nya atau yang Black Symbiote ya, atau bahkan yang Venom. Cuman gue pengen Spider-Man yang basic dulu deh. Jadi kayak kalau udah ada yang basic, lu koleksi yang seri-seri yang aneh-anehnya bisa gitu. Lagi pula ini keren juga sih. Ini buat yang kepo, sebenarnya ini tuh buat stand base tau. Masuk kalau lu masukin, jadi dia bisa nggak usah pakai jepitannya itu. Gitu. Overall ini figurnya memuaskan banget sih. Sendi-sendinya nggak ada yang loose dari bawaannya. Artikulasi juga banyak banget sumpah. Ya ini one on one dengan Revoltech ya, jadi kayak moldnya 1:1. Yang membedakannya adalah ya sebenarnya kualitas jangka panjangnya aja gue belum tahu. Cuman ya dari beberapa orang yang udah punya sih sebenarnya figurnya bagus-bagus aja menurut mereka. Gitu. Ya figurnya gini aja sih. Mungkin gue ngomongnya kecepetan ya. Tapi ya inilah poin dari semua ini adalah City Toys maupun Mesh Toys itu third party yang bagus menurut gue. Third party yang bagus. Mereka cukup sukses untuk bikin versi murah dari sebuah figur yang memang harganya mahal dan bisa dinikmati untuk kalangan-kalangan kayak kita. Meskipun sebenarnya sih jatuhnya ilegal ya, karena mereka nggak bayar license gitu. Ya begitulah, terserah kalian lah mau beli atau enggak kan.
dompetnya di tangan kalian gitu. Oke, gitu aja reviewnya, mungkin gitu aja ya, singkat aja karena memang yang dibahas isinya nggak terlalu banyak gitu. Next gue akan beli figur apa lagi ya, tunggu aja lah. Gue soalnya random aja belinya, yang gue suka aja gitu belinya. Kayak gitu aja ya, makasih yang udah nonton. Terima kasih guys.